title wordnya contohnya apa? Nature ya? Nature ya? Ya. Nah, nature ini sorry, dia nggak ada Nature Publishing Group, coba diklik deh. Dia nggak ditulis detail impact factornya. Harusnya kalau kita langganan, waktu saya di Nagoya University ada tuh detailnya. Ya, jadi saya tahu berapa impact factor. Dia tahu yang dikasih free adalah di indeks atau enggak, ya. Ya, nanti silakan mengeksplor sendiri ya, informasi ini kan bisa. Ya. Ya. Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya dari IWA, dari statistik. Jadi agak lain mungkin dari teman-teman yang dari TI. Dalam statistik itu kan penelitian itu ada data, kemudian ada metode, kemudian melakukan analisis. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan kelihatannya Bapak tadi yang dilakukan seperti USG, EKG dan seterusnya itu bagus sekali ya. Jadi untuk melihat keakuratan data. Karena di sini di dalam kita di dalam statistik itu kelemahannya itu keakuratan data, Pak. Jadi bagaimana data itu untuk yang ini hasil, apalagi kalau penelitiannya yang kualitatif ya, itu datanya itu sangat-sangat ya penelitian yang di kita ini juga mungkin berapa persen lah gitu. Jadi nggak akurat itu. Jadi apa namanya, bagaimana caranya kita kalau seandainya memadukan antara mungkin ini dengan statistik, sehingga seperti tadi hasil penelitian USG dan sebagainya untuk melihat apakah ketepatannya ini ada penghasilannya itu ada berapa persen dan sebagainya, itu mungkin bisa dapat apakah itu sudah dilakukan. Misalkan USG prediksi dari yang Bapak ini sekian persen akan berhasil ya. Nah kemudian setelah lahir bayinya itu apakah ada evaluasi? Mungkin apakah tepat dengan apa yang sudah di-estimate pada Bapak? Nah mungkin itu bisa dikaitkan. Jadi untuk mengontrol berarti juga akuratan data dari kalau seandainya kita gunakan untuk analisis statistiknya, apakah itu masuk ke dalam kurang riset yang termasuk dalam ini juga kan datanya dari Bapak kemudian kita mau itu kemudian saya kurang mengerti riset di statistik ya Pak ya. Tapi biasanya kalau orang komputer science pakai statistiknya sebagai tool tadi untuk membuktikan bahwa tadi algoritma ini kan kadang-kadang algoritma di berbagai skenario kan nggak powerful kan, pas ada overlap atau apa biasanya mungkin ada uji statistik dan sebagainya, itu ada beberapa Pak. Jadi bagus sekali kalau kamu bisa dikombinasikan. Jalan statistik ini ke arah pendekatan. Misalkan kita mengatakan data ini kita sudah normal. Ya. Ini kecenderungan normal juga. Apa memang ada buktinya? Kemudian yang paling berat ini adalah keakuratan data. Jadi apa namanya, representatif daripada data yang sudah kita gunakan. Tapi misalkan untuk mendeteksi tadi apa namanya gempa dan sebagainya itu kan tidak ada robot gempa ya. Jadi bisa digunakan untuk bagaimana memantau informasi, mengumpulkan informasi ini untuk bisa di buat suatu yang lebih luas lagi, digeneralisasi. Nah, seperti tadi juga, kan Bapak sudah di lalu lintas itu ya, itu bagus sekali. Tapi ada juga satu yang informasi mungkin pada saat liburan anak sekolah, Jakarta itu relatif agak sepi. Itu mungkin juga ini salah satu masukan untuk bagaimana untuk di depan. Di samping misalkan robotiknya dan sebagainya juga mungkin robotiknya juga bisa dimasuki juga untuk yang ini pada saat di sekolah. Kemudian
sudah selesai gitu ya. Ya sudah, betul. Jadi nanti kalau sudah ada informasi itu kan bisa dikaji secara mikro, karena kesimpulan itu yang makro, tidak hanya mikro saja. Ya Pak, ya memang terima kasih atas masukan dan sudut pandangnya. Memang multidisiplin itu jadi tambah nuansa luar biasa dari dunia statistik, komputer sains, kesehatan. Ya itu kalau bisa malah ada sinergi itu di antara. Kadang-kadang komputer sains sama budaya juga kan, kita sama pendeteksian batik ada juga. Jadi tambah bagus tuh Pak kalau multidisiplin bisa kejar kalau multidisiplin, toolnya makin banyak dan makin kaya. Ya, waktu lagi saya buat multi tester Pak di Jawa, itu diharuskan keakuratannya itu lebih daripada orang yang belum pernah beli akurasinya. Kalau algoritmanya itu di belakang komanya itu yang statistik tadi itu harus diajukan. Memang benar sih Pak, harus banyak sekali. Harus banyak memang. Mas Bayu, terakhir mungkin ya. Sudah drop ke awal. Enggak, salah Pak Wisnu. Ya. Terima kasih Pak Wisnu. Ini mungkin ya kita di dunia penelitian pasti ya namanya juga penelitian pasti nggak lempeng-lempeng. Ya bisa saja hipotesis kita ya kadang melesatnya mungkin sekian 1% pasti oke, tapi melesatnya sampai sekian puluh persen gitu. Nah itu nanti gimana ya? Apakah kita stop penelitian kita atau harus kita perbaiki lagi apa mengenai jadi gimana tuh step dalam penelitiannya gitu seperti itu? Apa yang beda apanya? Hasilnya atau jadi gini, atau mungkin hasil dari kan kita melakukan penelitian ya. Nah itu bisa saja hasil dari entah pengukurannya atau eksperimennya itu berbeda dari hipotesis kita. Nah itu bagaimana itu Pak? Nah, apakah itu mengkoreksinya bagaimana? Seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jadi riset itu belum tentu berhasil kalau menurut saya. Bahkan kalau riset berhasil dipaksakan, itu malah bahaya. Contoh ada profesor di Korea masuk di majalah Nature sama Cell itu memaksakan hasil dan ternyata manipulatif. Jadi dia masuk pas diulang sama orang lain nggak berhasil, diulang sama orang lain nggak berhasil. Akhirnya ditanya sama editor, ini ujian ada kan? Karena jadi kalau salahnya kalau kita punya paper dissertasi, kadang-kadang kita ditanya, kita ngelakuinnya bener nggak? Kalau ngomong jadi ketahuan deh. Ya. Akhirnya 20 tahun, 30 tahun dia berkarir di dunia penelitian hancur dalam waktu itu. Sekejap itu. Kadang-kadang jadi sesuatu dengan apa adanya aja. Ya, dan kalau memang gagal mungkin ya kita backtracking namanya. Dan kemungkinannya banyak. Nah itu kalau sudah kondisi gagal itu, apakah kita stop atau penelitiannya, apa perlu kita publikasikan juga? Oh publikasi. Iya. Ini untuk publikasi. Apa kita diam aja? Diam. Stop. Apa perlu kita publikasikan juga? Kalau salah ataupun apa jelek kita publikasikan diterima ya berarti ya nggak apa-apa. Tapi bisa nggak diterima kan? Gitu aja sih tadi. Kalau bisa tadi ya, namanya riset itu ada namanya apa namanya? Kejujuran akademik, etika. Sekali kita ya saya lagi ada problem begini. Bapak Ibu mudah-mudahan perhatian juga nih. Banyak mahasiswa yang tanpa izin dosennya mensubmit paper. Ya, bawa nama dosennya. Ternyata dia copy paste. Kan ketahuan. Ya, mohon maaf yang kasus ITB copy pastenya copy paste semuanya dari A sampai Z. Ya, harusnya tuh dosennya bersalah juga. Ya, tapi dia berargumen dia nggak minta izin. Ya, kan ada ya dokternya dibatalkan kan.